Selamat malam, Assalamualaikum sahabat cahaya kehidupan semuanya. Kembali di malam ini, di harinya hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022. Saya membuat sebuah audio catatan harian yang berisi pengalaman, berisi inspirasi mengenai aktivitas yang saya kerjakan dari pagi hari sampai malam ini. Kenapa saya membuat catatan harian? Untuk mengingatkan saya pribadi tentang kegiatan yang sudah saya kerjakan dan tentunya menjadi solusi juga buat Anda yang ada di situasi sama seperti yang saya alami. Mungkin Anda mendengarkan audio ini sudah di tahun 2023, tapi itu bukan masalah karena semua yang saya sampaikan pasti masih relevan untuk digunakan di tahun-tahun berikutnya. Hari ini tadi saya di rumah seharian karena saya mengosongkan jadwal untuk kelas AMC dan juga urusan lainnya. Saya di rumah bersama kedua putri saya. Dari pagi main di taman, kemudian main di rumah, nemeni yang kecil gambar-gambar gitu ya, sambil nulis. Saya sambil membuat artikel di blog saya firmanpratama.wordpress.com. Saya juga menulis artikel di alpha-telepathy.com. Saya ingin membahas tentang kenapa banyak orang yang takut membuat impian. Seringkali saya ketemu dengan banyak orang di kelas AMC yang mengatakan, saya sudah malas membuat impian. Saya sudah pasrah saja dengan hidup seperti ini. Sudah ikut Tuhan saja membawa saya kemana, membawa kaki saya kemana. Mungkin Anda juga ada di posisi seperti itu. Merasa hopeless gitu ya, merasa tidak ada harapan lagi, kemudian mengatakan biarkan Tuhan yang menggerakkan kaki dan hidup gitu ya. Ini terlihat bijak, terlihat wise, tapi sebetulnya ini adalah bentuk penyesalan, bentuk putus asa sebetulnya. Sementara Tuhan melarang kita untuk putus asa. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan kita fitur, memberikan kita alat yang namanya pikiran untuk digunakan. Ketika seseorang itu takut buat impian, itu adalah efek dari masa lalunya yang mungkin sering membuat impian dan tidak terwujud. Lalu pasrah, sudahlah nggak buat lagi. Padahal saat itu caranya membuat impiannya salah. Belum benar bagaimana membuat impiannya. Seringkali membuat impiannya terjebak di zona menghayal. Sama saja menghayal gitu, sehingga nggak terjadi. Baca buku disuruh menghayal lagi, ikut kelas suruh menghayal lagi, tapi tidak dijelaskan bagaimana membuat impian yang benar. Ketika malam seperti ini, kedua putri saya libur sehingga masih main PS gitu ya. Saya punya impian dulu, yang namanya hidup itu harus enak, harus banyak uang, kemudian harus dekat dengan keluarga. Karena percuma kalau bekerja jauh gitu ya, di luar negeri, meninggalkan anak sama istri. Oke, mungkin gajinya lebih besar, tapi kehilangan momen mendampingi tumbuh kembang anaknya, kehilangan momen bermesraan dengan istrinya. Ini namanya bukan hidup yang menyenangkan, bukan hidup yang membahagiakan gitu. Karena ada sisi yang dikorbankan. Padahal bisa dapat semuanya kalau kita mau. Tadi sore saya dapat WA
dari seorang peserta kelas AMC dari Banjarnegara. Dia cerita bahwa setelah belajar AMC, dia mulai untuk mengganti mindset yang harus kerja di luar negeri supaya bisa bekerja di lokal saja, di daerah saja, karena rezeki ada di mana-mana, rezeki bisa di mana saja. Nah, ini tujuan saya sebetulnya. Tidak perlu harus Anda meninggalkan anak istri Anda, kasihan. Saya punya saudara yang dia kerja di luar negeri gitu ya, kemudian anak istrinya ditinggal, dan ini membuat sesuatu yang tidak nyaman. Padahal rezeki memang ada di mana saja. Allah tidak membatasi yang namanya rezeki itu harus di tempat A, tempat B, tidak. Dimanapun kita berada, Allah pasti cukupkan rezekinya. Allah pasti berikan rezekinya. Tergantung bagaimana kita mengolahnya, tergantung bagaimana kita membuat impiannya, berpikirnya. Membuat impian butuh ilmu, membuat impian butuh cara yang benar supaya terjadi dan tidak membuat Anda putus asa, tidak membuat Anda menyesal, lalu ujung-ujungnya takut bermimpi lagi. Ujung-ujungnya mengatakan pasrah saja. Kata pasrah itu betul, tidak salah. Yang salah penempatannya. Kalau belum memaksimalkan ikhtiar, belum mengganti ikhtiarnya, belum mengganti pola pikirnya, kemudian langsung mengatakan pasrah saja, ini salah gitu. Karena pasrah itu di akhir, setelah memaksimalkan ikhtiar, belajar pikirannya, menerapkan rumus AMC-nya, baru pasrah. Karena itu buat Anda yang sekarang mendengarkan catatan harian dari Cahaya Kehidupan, dengarkan dengan baik dan sadari ini adalah petunjuk dari Tuhan untuk Anda. Anda bisa klik tombol subscribe-nya dan Anda nyalakan loncengnya supaya dapat notifikasi setiap ada video baru di Cahaya Kehidupan. Setiap orang berhak bermimpi, asalkan selaras dengan pikirannya. Bermimpi bukan sekedar bicara, bermimpi bukan sekedar menulis di buku impian atau orang berat sebutnya dream book. Tapi bermimpi adalah memahami pikirannya, menggunakan pikirannya untuk apa yang dia impikan. Pengen rumah boleh, pengen uang boleh, pengen mobil boleh, apapun boleh. Tuhan tidak membatasi pilihan Anda, Tuhan tidak membatasi keinginan Anda. Anda, kita semua diberikan kesempatan untuk membuat keinginan. Karena itu buatlah yang menyenangkan, buatlah yang mendukung Anda. Itu yang harus disadari dan direnungkan gitu ya, supaya apa? Supaya hidup Anda terarah, Anda punya impian, dan tentunya hidup lebih baik dan lebih menyenangkan. Ingat, membuat impian adalah kewajiban bagi setiap manusia yang ingin hidupnya terarah. Tanpa impian, hidup tidak jelas dan kemana-kemana jadinya. Karena itu, resapi dan renungkan. Salam dari saya, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.